Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, oke, hari ini kita masuk ke konseling kelompok yang sesi ke berapa? Kedua ya? Iya Pak, sesi kedua. Ya. Oke, kalau gitu dipimpin doa terlebih dahulu ya. Dipimpin salah satu, silakan. Mas Bagus juga bisa, silakan. Oke, sebelum kita melakukan konseling kelompok pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar konseling ini diberikan kelancaran dan pencerahan pada kita semua. Berdoa, Amin. mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Mas Bagus. Sudah dipimpin berdoa. Oke, Bapak langsung aja nanyain permasalahan kalian yang nanti akan dibahas. Silakan untuk mengutarakan permasalahannya. Dimulai dari Bella, silakan. Baik, permasalahan yang sedang saya alami saat ini adalah saya selalu membandingkan diri saya terhadap orang lain, Pak. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ya, Oke. Terima kasih Bella. Selanjutnya Bagus, silakan. Ya, kalau saya itu grogi, Pak, saat di depan umum. Grogi saat di depan umum. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Safa, silakan. Untuk masalah saya, akhir-akhir ini saya merasa bosan atas kegiatan yang saya lakukan sehari-hari, Pak. Merasa bosan dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Oke. Terima kasih. Selanjutnya Mas Yuda. Jadi permasalahan saya itu kurang percaya diri dalam mengutarakan pendapat, Pak. Kurang percaya diri saat atau akan sedang mengutarakan pendapat. Oke. Dari permasalahan yang sudah diutarakan teman-teman tadi, kira-kira permasalahan siapa yang mau dibahas? Kesepakatan. Kalau saya pilih Syafa, Pak. Karena saya juga mengalami seperti Mas Syafa itu. Bosan. Kegiatannya itu aja. Ya. Yang saya lain? saya juga sependapat dengan Mas Bagus, Pak, yaitu memilih Mas Pak. Oke. Sudah 2 ya. Jadi 2 lawan 1. Kalau Mas Yuda siapa? Saya menyesuaikan aja, Pak. Menyesuaikan. Oh, Ya. Ikut suara terbanyak ya? Iya, Pak. Oke, Mas Safa, jadi masalahnya hari ini dibahas ya. Oh iya, Pak. Oke, Mas Safa, bisa diceritakan itu lebih detail tentang permasalahannya. Kenapa kok Mas Safa bosan dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari? Itu apa yang dirasakan? Silakan. Jadi yang saya rasakan itu ya seperti sekarang kuliah ini, Pak. Kuliah kan online, di rumah terus. Nah, saya merasa bosan atas kegiatan tersebut. Hanya di rumah, nggak ngapa-ngapain. Walaupun ingin cari refreshing, main kemana sama temen, ya juga merasa bosan. Perasaannya cuma itu-itu aja. Tidak ada sesuatu yang membuat senang. Tidak ada hal yang membuat senang. Apa yang membuat pemikiran Mas Syafa ketika melakukan kegiatan Mas Syafa ini tidak merasa senang? Apa hal terbesar yang berdampak pada itu? Hal yang berdampak.
Hal yang berdampak. Ya itu tadi Pak. Karena saya ingin merasa senang, kan saya akan mencari kegiatan yang bisa membuat saya senang. Nah, seperti biasanya saya mendaki gunung setiap waktu liburan Sabtu Minggu. Tapi ya rasanya seperti itu aja. Tidak ada sesuatu yang spesial. Terus diajak ngopi sama Apakah teman kan ya rasanya cuma seperti itu. Jadi saya merasa bosan dalam apakah melakukan hal itu semua. ya, oke Bapak ngerti perasaan Mas Syafa. Jadi apakah Mas Syafa ini merasa ada yang kurang gitu di dalam kehidupannya? Apakah benar seperti itu? Oh iya Pak, saya merasa ada yang kurang. Mana? Ya, saya merasa ada yang kurang. Merasa ada yang kurang ya? Ya, seperti ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak ada teman lah Pak, untuk Ya. melepaskan masalah. Kayak curhat gitu loh Pak, kebanyakan. Kurang lebih kayak curhat gitu. Oke. Jadi Mas Syafa, apakah mempunyai teman dekat? Oh, kalau punya teman dekat saya punya Pak. Beberapa gitu. Ya. Berapa? Banyak. Kalau teman Yang dekat paling ya dipercaya lah sama nggak Mas Syafa. banyak Pak. Ya palingan cuma 5 kalau teman dekat. Kalau nggak dekat hanya. Iya. Kalau hanya teman. Dari teman-teman Mas Syafa ini yang Mas Syafa anggap dekat, apakah ada yang bisa membuat Mas Syafa menjadikan Mas Syafa itu seperti lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu hal? Kalau itu ada sih Pak. Ada ya? Ya ada Pak. Dalam hal apa sih biasanya kalau sedang berbincang gitu, Mas Syafa ngobrol biasanya menjurusnya kemana ketika Mas Syafa akan melakukan suatu kegiatan yang mungkin akan bermanfaat? Ya biasanya ya kayak main biasa gitu Pak. Terus ngobrol-ngobrol. Nah terus teman saya memberikan solusi kepada saya. Oke. Jadi Mas Syafa ini menganggap bahwa hari-harinya ini seperti ada yang kurang. Terus dari kegiatan-kegiatan ini, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mas Syafa merasa bosan. Iya Pak. Benar seperti itu ya? Ya benar Pak. Oke, jadi ini pertanyaan Bapak. Kapan tipe pemikiran itu kok bisa muncul di kepala Mas Syafa? Ya kurang lebih 2 mingguan yang lalu lah Pak. Sekitar Kenapa? seperti itu. Sejak 2 minggu? Iya. Hal yang terakhir dilakukan Mas Syafa apa? Kegiatan yang dilakukan terakhir kali sebelum memiliki pemikiran tersebut? Kalau pastinya ya kurang tahu Pak. Karena kan ya banyak kegiatan seperti itu, tiba-tiba muncul pemikiran seperti itu. Saya ingatnya. Oh, saya ingat mungkin saya ada itu. Ya, ada kegiatan yang mungkin membuat Mas Syafa merasa apa ya, ngeri gitu, atau
membuat Mas Syafa trauma? Adakah kegiatan seperti itu yang bisa membuat Mas Syafa takut untuk melakukan kegiatan? Kalau merasakan ada? trauma, merasakan takut tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ya cuma bosan aja, Pak. Kayak kuliah akhir-akhir ini kan seperti itu, Pak. Kuliah online Merasa di bosan. rumah. Mm-mm. Jadi kita kalau kuliah ya cuma hanya sekedar absensi. Mm-mm. Kemudian orangnya hilang. Apakah ada di dalam perkuliahan ya sesuatu yang tidak disukai oleh Mas Syafa? Kalau tidak disukai ya nggak ada, Pak. Ya biasa saja perasaannya. Tidak ada. Terus kenapa kok bisa tidak semangat gitu untuk menjalani kegiatan, untuk kok merasa bosan? Pastinya ada sesuatu hal yang menelatar belakangi itu. Diceritakan saja, Mas. Tidak Ya, perlu. Pak. Tidak harus ditutup-tutupi, nanti malah masalah kamu tidak terselesaikan. Ceritakan aja. Kalau ada teman yang membuat Mas Syafa tidak suka atau jengkel, terus membuat Mas Syafa bete, ceritakan aja, nggak apa-apa. Tapi ya sebut inisial aja lah, jangan nama asli atau gimana. Kalau ada dosen yang membuat Mas Syafa jengkel, nggak bisa, nggak apa-apa, diceritakan aja. Kalau untuk masalah perkuliahan ya kurang lebih tidak ada, Pak. Untuk dosen, teman-teman. Ya mungkin Tidak karena ada. terlalu lama di rumah. Terlalu lama di rumah. Karena keadaan COVID ini, Pak. Terus apakah kedua orang tua Mas Syafa ada pertengkaran di rumah? Ada masalah? Maaf, ada masalah gitu kan? Kalau untuk keluarga nggak ada, Pak. Aman. Nggak ada ya. Jadi apa sebenarnya pastinya penyebab masalah kebosanan Mas Syafa ini? Ketika melakukan kegiatan merasa bosan. Kalau digali-gali juga tidak ada penyebabnya, dari teman, dari perkuliahan, dari keluarga juga nggak ada. Mungkin dari diri Mas Syafa sendiri masalahnya. Apa yang membuat Mas Syafa seperti ini? Coba diceritakan aja. Nah itu, Pak, masalahnya, Pak. Saya juga tahu, Pak. Unek-uneknya itu pastinya tahu. Tapi Mas Syafa untuk menceritakannya itu pasti masih ragu. Gak apa-apa, ceritakan aja. Ini kita diskusi di sini tujuannya untuk menyelesaikan masalahnya Mas Syafa supaya terselesaikan gitu. Apa ya, Pak? Apa mungkin stres karena banyak tuntutan, tidak bisa mewujudkan ekspektasi dari teman atau orang tua gitu, juga bisa. Ada yang kayak gitu, banyak. Oh ya, mungkin terjadi sama Mas Syafa. Kemungkinan ya mungkin seperti itu, Pak, kurang lebih. Jadi Mas Syafa banyak tuntutan dalam lah, artian banyak tuntutan dan tidak bisa memenuhi ekspektasi yang diinginkan orang lain kepada Mas Syafa gitu. Diharapkan orang lain kepada Mas Syafa. Itu penyebabnya. Iya.
Oh iya Pak, salah satunya seperti dari itu Pak. kebosanan itu. Kan Ini dari hal itu tadi kan saya mencari kayak pelampiasan, kayak refreshing lah Pak, ya. jalan-jalan kemana. Tapi rasanya kan sama saja tidak ada yang membahagiakan. Jadi merasa bosan. Oke. Apakah ekspektasi orang lain kepada Mas Syafa ini sangat tinggi? Sehingga Mas Syafa merasa seperti itu? Ya kan namanya ekspektasi orang lain kan selalu tinggi Pak. Terus, ceritakan. Perasaan Mas Syafa yang dirasakan ketika seperti itu. Ketika ekspektasi orang lain kepada Mas Syafa sangat tinggi. Jadi seperti ini Pak, kan orang lain berekspektasi bahwa saya ini bisa melakukan hal itu, contohnya. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Ya mungkin saya bisa, tapi kan tidak semuanya, hanya sebagian. Nah orang lain itu kan kecewa dalam hal itu tadi. Apa yang membuat Mas Syafa berpikir bahwa orang lain kecewa ketika Mas Syafa tidak bisa memenuhi ekspektasi? Apa yang membuat Mas Syafa berpikir itu? Kan kelihatan Pak dari perilakunya, dari perkataannya, pasti kan dia mengucapkan bahwa kenapa kok tidak bisa memenuhi ekspektasi dia. Kan dari perkataannya kan sudah kelihatan Pak kalau apakah perkataan itu membuktikan bahwa orang tersebut memiliki ekspektasi yang sangat tinggi? Apakah itu membuktikan? Dalam hal perkataannya membuktikan Pak bahwa dia memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Ingin semuanya itu menjadi sempurna. Kan nggak ada manusia yang sempurna. Iya, kan memang nggak ada Pak. Iya. Jadi Mas Syafa itu ketika ekspektasi orang lain A, Mas Syafa tidak harus menjadi A. Mas Syafa harus memiliki tujuan tersendiri. Jangan memenuhi ekspektasi orang lain. Mas Syafa tidak akan sanggup. Jadi, apa yang menjadi tujuan Mas Syafa, itu yang menjadi target. Jangan ekspektasi orang lain. Seperti itu. Oh iya Pak. Bagaimana tanggapannya? Kan untuk ekspresi orang lain, kan itu juga ekspresi saya sendiri Pak. Kan itu kan dari orang lain sama saya dan berdiskusi. Kemudian kan ada satu tujuan. Nah, satu tujuan tadi tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Jadi kalau seperti itu berarti tujuan itu kelompok. Iya. Dan kan dibagi bertanggung jawab. Nah, saya bertanggung jawabnya salah satunya. Ya, kegagalan itu suatu hal yang untuk pembelajaran atau pengalaman di hidup kita ini. Jadi ketika kita tidak bisa memenuhi ekspektasi di saat itu, ya itu kan kehidupan tetap berjalan. Masih ada kesempatan yang lain. Kita buat lagi kesempatan yang peluangnya lebih baik dan bisa diwujudkan. Jangan terlalu terpaku pada tujuan tersebut. Jika tujuan tersebut sudah tidak bisa dicapai, cari tujuan yang lain yang kemungkinan bisa untuk diraih. Pokoknya jadi ekspektasi itu tidak dipatenkan ya.
ekspektasi itu ya ekspektasi. Kalau tidak bisa memenuhi ya kita cari jalan yang lain. Seperti itu. Sama halnya karena Mas suka sama, maksudnya suka sama si A. Tapi kan Mas Syafa tidak harus memiliki si A ini. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, Maksud bisa, dari Pak. Bapak tadi ya. Oke. Jadi kan sebuah ekspektasi kan tidak harus sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Contohnya kan seperti kita memiliki plan A, tapi tidak bisa melakukan plan A. Jadi kita kan harus melakukan plan B. Ya, betul sekali. Dengan tujuan Itu yang yang Bapak sama. maksud. Ya, Pak. Bagus sekali. Bapak suka sekali sama pemikiran kamu yang ini. Jadi ketika tidak bisa memenuhi plan A, kita harus mempunyai plan B yang untuk tujuan yang lain ketika plan A gagal atau tidak bisa diwujudkan. Itu. Jadi Mas Syafa tidak harus takut ketika orang lain mempunyai ekspektasi kepada Mas Syafa dan Mas Syafa tidak bisa atau tidak bisa mewujudkan hal tersebut. Itu kan maksudnya bukan tidak harus untuk memenuhi itu. Itu ekspektasi orang lain. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi permasalahan kebosanan Mas Syafa tadi untuk melakukan kegiatan awalnya dari tujuan-tujuan Mas Syafa yang Mas Syafa mengira bahwa ekspektasi orang lain ke Mas Syafa itu sangat besar ya, dan Mas Syafa tidak bisa memenuhinya. Ya, Pak, seperti itu, Pak. Terus Mas Syafa ini sekarang merasa bahwa tujuan Mas Syafa itu harus memiliki plan B ya? Ya, Pak. Jadi tidak harus sesuai dengan ekspektasi awal. Ya, nah. Oke. Oke, Bapak senang sekali ya, karena Mas Syafa bisa berpikir seperti itu. Ya, melihat dari raut wajah Mas Syafa ini, Mas Syafa sepertinya sudah lega ya, dan sudah semangat kembali ini. Sudah semangat kan? Semangat, Pak. Oke, syukurlah ya. Alhamdulillah. Kalau begitu sudah ada sedikit perubahan nih, Mas Syafa. Oke, kalau lain kali kalau Mas Syafa masih ada yang mengganjal, silahkan untuk di sharing kembali di forum kita ini, di dalam kelompok kita ini minggu depan ya. Nah, ini masih tahap awal. Jadi nanti saya harap Mas Syafa bisa menyelesaikan permasalahannya tadi. Gimana Mas Syafa? Ya, Pak. Nah, terima kasih. Oke teman-teman, karena waktu sudah 20 menit ya, 20 menit lebih ya. Maka Bapak mau mengakhiri konseling kelompok hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Teman-teman yang lain? Dari saya tidak ada, Pak. Dari saya belum ada yang ditanyakan. Dari saya juga tidak ada yang ditanyakan, Pak.
Oke. Kalau begitu kita ketemu di sesi berikutnya ya. Masih bersama Mas, minggu depan masih bersama Mas Syafa. Nanti kalau Mas Syafa sudah selesai, nanti baru permasalahan kalian yang lain diselesaikan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke, Bapak akhiri ya. Kalau begitu. Dipimpin doa lagi ya. Mas Bagus silakan diakhiri. Berdoa sebelum mengakhiri. Terima kasih Bapak Mada Ya. sebagai konselor. Sebelum kita selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Ya, terima kasih. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.